Pak Ganjar sendiri mau nggak jadi Presiden Republik Indonesia? Maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap? Lagi-lagi pesona Ganjar Pranowo bikin... Nah, buat yang belum tahu nih, pesona-pesona seorang Ganjar Pranowo alias kesuksesannya dalam memimpin Jawa Tengah, sini-sini dikasih tahu deh. Keberhasilan Ganjar Pranowo di bidang korupsi. Kami nggak suka Pak Pungli, kami nggak suka Pak korupsi. Maka kamu tahu. Dan itu kita riset. Dan itu persepsi yang kemudian muncul di publik. Maka mesti kita bereskan dulu. Yang kedua saya bilang, nggak ada lagi ya jual beli jabatan, titik. Nggak ada lagi ya setoran. Nggak ada lagi orang yang main-main di proyek yang ada di Pemprov Jateng. Hingga akhirnya Jawa Tengah pun mendapatkan penghargaan di bidang anti korupsi. Keberhasilan Ganjar Pranowo dalam kemajuan infrastruktur. Yang kedua setelah integritas dibangun, kalau itu dibangun sebenarnya jadi modal bagaimana pekerjaanmu bisa baik. Nah waktu itu Mbak, problem keduanya infrastruktur. Pak jalannya rusak Pak di sini. Oke, lalu saya cek ke dalam, kenapa rusak? Ya iyalah anggarannya waktu itu hanya sekitar 600-700 miliar setiap tahun. Untuk 35 kabupaten kota rasanya ya terlalu kecil. Lalu dihitunglah oleh kawan-kawan saya, Pak Ganjar kalau mau ini dinaikkan 300%. Ya 2,1 triliun jangan diutak-atik Pak. Besok dipindahkan, alokasikan dikunci 2,1 triliun untuk membereskan itu. Dan waktu itu 3 tahun ternyata hasilnya rakyat seneng gitu. Dan lebih banyak yang dibeton. Tapi menjelang periode saya yang kedua itu Mbak, ya mulai muncul, Pak bagaimana yang jalan ini? Oh ini punya kabupaten, nah kabupaten kita dorong. Pak ini punya desa, oh desa kita dorong. Ini contoh kalau kemudian kita bicara infrastruktur. Keberhasilan Ganjar Pranowo di bidang pendidikan yaitu sekolah gratis. Pertama adalah, apakah akses keluarga tidak mampu, keluarga miskin itu bisa sekolah. Ini mengerikan juga kalau mereka nggak bisa sekolah. Maka sekolah gratisnya kita tingkatkan. Kalau dulu hanya sampai SMP, maka pada saat Undang-Undang Pemda itu mulai berlaku, SMA, SMK, SLB dinaikkan menjadi kewenangan. Maka saya alokasikan lagi hanya kemauan aja. Infrastruktur naik 300%, pendidikan alokasikan. Saya cek nggak? Agar mereka langsung bisa bekerja bagaimana? Vocational school, SMK. Maka saya masuk ke SMK, saya bilang, kita buat percontohan yuk. Saya buat 3 SMK, gratis, boarding school, semua dibayarin. Sepatu, seragam, tidur, makan 3 kali, tapi syaratnya 1. Hasilnya Mbak, saya bangga, saya dari keluarga tidak mampu. Jadi artinya pada saat mereka lulus, pada saat wisuda tahun keempat, saya undang mereka, kan udah ada 1 tahun yang bekerja. Kamu udah kerja? Udah Pak. Kerja di mana? Di proyek ini Pak. Apa yang kamu lakukan pertama untuk orang tua? Saya bayar hutang orang tua. Kemiskinan Pak. Ini akan menjadi lokomotif untuk membangun kemiskinan. Jawa Tengah tidak luput dari kesulitan di bidang pendidikan. Poin paling utama dalam pendidikan adalah meningkatkan kualitas guru alias tenaga pendidik. Ganjar Pranowo tidak melupakan hal tersebut. Karena Ganjar yakin bahwa pendidikan adalah kunci utama mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan Ganjar Pranowo di bidang pendidikan yaitu meningkatkan gaji guru honorer. Tapi masih ada problem. Di Jawa Tengah bukan tanpa problem, problem banyak juga. Lalu banyak guru-guru yang honorer ya, terus kemudian yang belum diangkat jadi PNS dan sebagainya. Tahu nggak gajinya Mbak? 200.000, 300.000. Gimana negara ngomong undang-undang tenaga kerja, tapi kita sendiri kemudian membayar mereka hanya segitu. Nggak fair untuk pendidikan. Guru dengan gaji 200-300.000 bagaimana? UMK di Jawa Tengah udah digetok per daerah sendiri-sendiri. Lalu saya perintahkan hanya 1 aja Mbak, gini juga. Mulai besok UMK. Aduh Mbak, yang dari 200.000 menjadi 1,200.000 di daerah waktu itu yang UMK-nya segitu. Itu senengnya Mbak, terharu saya melihat. Dan hal yang penting serta menjadi polemik adalah Wadas. Keberhasilan Ganjar Pranowo dalam menangani permasalahan di Wadas. Saya dimarah ya bisa-bisa. Setelah itu saya datang lagi yang kedua. Datang yang kedua sudah bisa berkomunikasi. Setelah itu saya petakan yang ada di sana. Alhamdulillah. Oh ada problem jalan rusak, ada problem sinyal, ada problem air bersih, ada problem perempuan, ada problem pendidikan. Saya coba recover 1 per 1. Tentu saya dibantu banyak teman.
Ganjar tidak hadir sendiri. Ganjar dibantu oleh teman-teman yang menurut saya baik hati. Alhamdulillah kira-kira sekarang tinggal mungkin 20-an, dan beberapa di antaranya saya senang karena mereka datang ke saya, Bapak, saya ikut. Kenapa? Saya pikir dulu kami dibohongi. Saya coba mendekati apa yang mereka harapkan untuk kemudian kita bisa ngobrol. Termasuk di Semen Rembang, itu awal-awal saya jadi gubernur sampai ada yang ingin main kaki. Itu saya coba komunikasi terus dengan mereka. Ya tidak sempurna lah, keputusan Ganjar tidak akan sempurna, tapi sekali lagi saya bertanggung jawab untuk itu. Dan 6 desa membentuk BUMDes dan punya saham di perusahaan, di anak perusahaan. Itu sebagai jalan keluar yang berhasil Bapak tawarkan waktu itu? Ya, dialog. Ya. Pak Ganjar, padahal selama 2 periode Bapak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kalau kata Pak Jokowi, ya kerja, kerja, kerja. Lihat aja deretan kerja nyata Pak Ganjar. Yang kinerjanya udah jelas dan nyata kayak gini, masa masih diragukan dan gak layak buat jadi presiden di 2024? Satu pinta kami, Pak. Kami cuma ingin Pak Ganjar meneruskan perjuangan Pak Jokowi sebagai presiden di 2024 nanti.